Gimana sih caranya ikutan seleksi jalur mandiri pakai KIP kuliah? Mau tahu? Yuk langsung saja kita bahas di video kali ini. Sebelum ke intinya, kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout. Mulai dari 15.000 kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Hai semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wah, nggak kerasa sekarang kita udah masuk ke jalur seleksi masuk PTN yang paling akhir ya teman-teman ya. Kalau kita kan dari kemarin-kemarin udah ngomongnya SNMPTN, terus juga jalur-jalur rapot yang lain, terus juga bagian SBMPTN udah mau selesai juga kan. Jadi sekarang kita udah mau masuk ke jalur yang paling akhir banget buat teman-teman bisa masuk PTN, yaitu namanya jalur mandiri. Nah, buat yang belum tahu apa sih itu jalur mandiri, bisa lihat juga ke video kita sebelumnya ya tentang jalur mandiri itu seperti apa. Nah, mungkin aku agak highlight aja untuk jalur mandiri ini berbeda sama SBMPTN maupun SNMPTN karena pertama dia ini untuk segi pembiayaannya itu sangat besar ya kalau dibandingkan dengan dua jalur yang tadi. Terus juga dia ini fleksibel banget untuk jenis seleksinya itu bisa yang pakai rapot, bisa juga pakai skor UTBK nanti, dan bisa juga pakai ujian tulis lagi tersendiri gitu ya. Jadi ini benar-benar terbuka banget buat teman-teman, semuanya bisa ikutan jalur mandiri. Cuman memang posisinya kalau jalur mandiri ini harus siap sedia secara finansialnya. Tapi teman-teman ya jangan khawatir, meskipun teman-teman itu nggak siap secara finansial, bisa kok kita pakai yang namanya KIP kuliah di jalur mandiri. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah daftar SNMPTN maupun SBMPTN dan udah pernah daftar KIP kuliah, ini udah familiar gitu ya. Jadi teman-teman udah nggak perlu bingung-bingung lagi untuk masukin KIP kuliah kalau misalkan mau daftar di jalur mandiri. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru tahu banget nih apa sih itu KIP kuliah. Jadi KIP kuliah ini adalah beasiswa yang dibuat gitu ya, yang diselenggarakan oleh Kemdikbud sendiri untuk bisa membantu para calon mahasiswa yang kekurangan secara finansial tapi punya semangat untuk lanjut kuliah. Nah, di mandiri ini bisa kok kita pakai KIP kuliah, meskipun teman-teman mungkin tahu ya kalau mandiri kan ada uang pangkal dan lain sebagainya gitu kan, tapi tetap masih bisa dipakai nih KIP kuliahnya. Cuman ada beberapa hal yang perlu teman-teman cek dulu sebelum memakai KIP kuliah di jalur mandiri. Yang pertama, kalian perlu cek dulu PTN yang mau kalian ambil itu menerima KIP kuliah di jalur mandiri atau enggak. Karena ini ada beberapa PTN yang tidak menerima gitu teman-teman ya. Tapi sih sebagian besar masih menerima seharusnya ya kalau dari pernyataan Kemdikbud, di mana jalur mandiri ini bisa pakai KIP kuliah. Jadi ini teman-teman harus cek dulu gitu ya. Ada beberapa jalur yang nggak bisa pakai KIP, tapi sebagian besar harusnya bisa pakai KIP kuliah. Nah, kalau misalkan nanti udah pasti nih jalur tersebut bisa pakai KIP kuliah, baru deh kalian cobain untuk daftar gitu kan. Terus yang kedua, kalian cek juga kuota dari KIP kuliahnya. Apakah PTN tersebut itu membuka kuota yang banyak untuk KIP kuliah gitu kan. Kalau misalkan kuotanya sedikit, otomatis persaingan kalian untuk ikutan jalur mandiri lewat KIP juga semakin tinggi. Tapi kalau misalkan dia kuotanya banyak, artinya kesempatan kalian untuk pakai KIP kuliah itu sangat terbuka lebar. Nah, itu bisa tuh kalian jadiin alternatif untuk mempersiapkan jalur mandiri. Nah, dua hal itu aja sih teman-teman ya yang perlu kalian perhatikan untuk daftar jalur mandiri pakai KIP kuliah. Kalau misalkan dua-duanya udah aman, ya tinggal kalian daftarin aja gitu. Nah, untuk cara daftarnya sebetulnya sama dengan SNMPTN dan SBMPTN, kalian perlu masuk dulu ke website kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Ini nanti kalau misalkan teman-teman yang sebelumnya udah pernah bikin akun KIP kuliah, udah pernah sinkronisasi untuk SNMPTN ataupun SBMPTN atau jalur yang politeknik gitu, ini tinggal diganti aja seleksinya sebenarnya. Ganti seleksinya jadi seleksi mandiri. Atau kalaupun nggak ganti seleksi, biasanya ya nomor KIP kuliahnya itu setelah teman-teman daftarin akun itu diminta untuk dimasukkan ke jalur mandiri yang nanti teman-teman ikutin. Karena kalau secara resmi dari KIP kuliah untuk jalur mandiri itu dibukanya 1 Juni 2022 nih teman-teman. Kalau misalkan kalian ikutan jalur mandiri sebelum Juni
Berarti ini teman-teman harus ngikutin langkah-langkah atau persyaratan dari PTN-nya masing-masing. Kalau misalnya nanti di PTN-nya ada jalur mandiri untuk KIP kuliah, terus diminta nomor pendaftaran, ya tinggal kalian masukin aja nomor pendaftaran KIP kuliah kalian di link tersebut gitu. Jadi ini kalau sebelum Juni kita ikutin langkah-langkah dari PTN-nya gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya udah masuk 1 Juni, kemungkinan besar dari KIP kuliahnya juga ada menu khusus untuk seleksi mandiri gitu. Jadi buat teman-teman yang udah punya akun tinggal nanti disesuaikan aja. Nah kalau yang belum punya akun gimana? Misalnya kalian gak ikutan SNMPTN, misalnya yang gap year nih ya, pengen ikutan untuk jalur mandiri tapi pakai KIP kuliah, tinggal kalian masuk aja sama kalian jadinya buat akun dulu dari awal ya, karena ini buat akunnya agak lumayan membutuhkan tenaga gitu ya, karena kan banyak data-data yang diminta. Jadi kalau mau segera buat dari sekarang akunnya, habis gitu nanti tinggal sinkronisasi, tunggu ya konfirmasi email dan lain sebagainya. Setelah siap digunakan baru deh kalian bisa daftarin KIP kuliah kalian di jalur mandiri. Sekarang aku mau spill sedikit ya beberapa PTN yang membuka jalur mandiri menggunakan KIP kuliah, alias kalian bisa nih cobain daftarin nomor KIP kuliah kalian di jalur mandiri yang mau aku sebutin sekarang. Yang pertama langsung aja ini dari UGM atau Universitas Gadjah Mada. Nah UGM ini membuka jalur namanya PBUTM UGM, alias penelusuran bibit unggul tidak mampu dari UGM. Nah cuman untuk jalur ini sepertinya udah ditutup sih teman-teman ya, karena ini batas untuk pengumumannya itu tanggal 13 April 2022. Jadi ini udah lewat, tapi nggak apa-apa. Ini untuk informasi teman-teman, siapa tahu mau diikutin untuk tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin yang lagi lihat video ini tuh yang masih belum memikirkan kuliah, masih 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu ya. Jadi ini ada jalur PBUTM. Kalian bisa cobain daftar KIP kuliah di PBUTM ini karena dia bakal memfasilitasi kalian untuk tidak membayar UKT selama 8 semester kalau misalkan kalian pakai KIP kuliah. Next yang kedua ada SMITB atau Seleksi Mandiri Institut Teknologi Bandung. Nah buat teman-teman yang pengen ke ITB, ini ada 1 jalur dari ITB yaitu untuk seleksi mandiri menggunakan skor UTBK plus nilai rapot. Jadi kalau misalkan ITB ini nggak ada tes tertulisnya lagi gitu ya, cukup pakai skor UTBK sama nilai rapot kalian aja. Kalau misalkan kalian yang mau daftar FSRD khusus nih ya, itu ada penilaian portofolio juga. Di ITB ini untuk seleksi mandirinya dia kan ada biaya seleksi sekitar 200.000 untuk prodi yang umum, tapi untuk FSRD yang pakai portofolio itu 300.000. Nah buat teman-teman yang nanti daftarin KIP kuliah di SMITB bisa dibebasin dari biaya pendaftarannya. Plus untuk UKT-nya juga, ini kan biasanya UKT-nya mahal banget ya di ITB ya, sekitar ya sampailah puluhan juta. Nah kalau misalkan kalian nanti daftar KIP dan lolos, itu bisa dikenakan 0 rupiah aja untuk UKT-nya, alias kalian nggak bayar sama sekali, bahkan kalian dapetin ya uang bulanan dari pihak KIP kuliahnya gitu ya. Jadi bisa ya dicoba nih kalau misalkan mau masuk ke SMITB. Pendaftarannya kapan? Pendaftarannya ini baru dibuka nanti tanggal 6 sampai 29 Juni 2022, alias masih lama banget. Jadi kalian bisa tuh persiapin dari sekarang untuk ikutan jalur ini SMITB dengan menggunakan KIP kuliah. Makanya dimulai dari sekarang, dibuat lagi akunnya ya kalau yang belum punya akun, atau yang udah punya akun bisa nanti langsung coba dicek gitu ya untuk seleksi ITB kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan. Oke? Next yang ketiga ada jalur dari IPB Institut Pertanian Bogor, yaitu jalur USMI atau untuk jalur vokasinya. Nah sebenarnya ini juga sama, udah ditutup ya jalur pendaftarannya, karena jalur ini tuh sampai 8 April aja untuk pendaftaran, dan sudah diumumkan hasilnya itu di tanggal 25 April 2022. Tapi buat teman-teman yang mungkin nanti mau ikutan ini di tahun depan gitu ya, bisa juga, karena untuk jalur USMI IPB ini dia juga menerima KIP kuliah dan itu akan dibebaskan untuk biaya semuanya gitu ya, sama aja kayak yang tadi di jalur UGM maupun ITB. Dan yang terakhir nih teman-teman, ini ada dari Unpad atau Universitas Pajajaran, dia buka untuk jalur KIP kuliah di SMUP Unpad. Nah, buat kalian yang mau masuk lewat jalur seleksi mandiri Unpad ini, teman-teman bisa pilih ada 2 jalur ya, 2 skema gitu ya. Yang pertama pakai skor UTBK, yang kedua pakai jalur tes tulisnya. Nah, dua-duanya ini bisa pakai KIP kuliah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba, ini sebenarnya harusnya dipilih salah satu sih, nggak bisa diikutin dua-duanya ya. Tapi dua-duanya pasti bisa pakai KIP kuliah. KIP kuliahnya ini bisa dipakai untuk prodi D4 maupun S1 yang ada di Unpad ya. Dan nanti ketika teman-teman udah masukin nomor KIP kuliahnya, terus sudah dinyatakan lolos,
nanti biasanya langsung disuruh mengirimkan berkas-berkas KIP kuliahnya. Oke, ini juga bisa dicoba ya untuk Unpad. Dan ini sebenarnya udah dibuka dari Kemenkoran sih teman-teman ya. Dan nanti bakal ditutup di tanggal 27 Juni 2022. Jadi sebelum ditutup, yuk kalian coba dipersiapkan untuk ikutan SMUP Unpad. Kak, kalau PTN yang lain kayak gimana sih, dia membuka jalur KIP kuliah atau enggak? Nah, jangan khawatir teman-teman, sebenarnya banyak banget PTN yang membuka jalur mandiri. Tadi tuh aku cuman nyebutin beberapa PTN aja tuh ya yang ya masih bisa kalian ikutin gitu ya beberapa jalurnya. Tapi kalau misalnya kalian mau juga ikutan PTN lain kayak UB gitu ya, Universitas Brawijaya, terus UI juga, terus Unair, Airlangga, ya itu semuanya ada jalur yang membuka KIP kuliah di seleksi mandirinya. Jadi tinggal kalian cek-cek lagi gitu ya, kira-kira nama jalurnya apa, dibukanya timelinenya tuh dari kapan sampai kapan. Bisa kalian langsung klik ke website PTN-nya masing-masing. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk informasi KIP kuliah di jalur mandiri. Semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan masuk ke PTN atau perguruan tinggi negeri. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video. Dah.